Halo Ayah Bunda, berjumpa kembali di YouTube channelnya Bintang Mulia Homeschooling. Ya, Ayah Bunda, kali ini yang akan kita bahas adalah apa saja sih kesalahan orang tua dalam mendidik anak menurut psikolog. Ya, Ayah Bunda, kesalahan kadangkala terjadi saat mendidik anak. Namun dengan memahami berbagai macam kesalahan, orang tua bisa meminimalisir berbagai kesalahan tersebut. Eli Risman Musa, psikolog dalam bidang parenting dan pendidikan anak, menyebut ada 12 gaya populer pengasuhan sebagai parentogenik. Secara bahasa, parentogenik adalah penyakit orang tua. Ya, artinya penyakit ataupun kesalahan yang sering dilakukan orang tua dalam mendidik anak. Lalu apa saja sih penyakit tersebut? Ya, yang pertama adalah memerintah. Nah, memerintah adalah salah satu gaya yang kerap dilakukan oleh orang tua, yaitu orang tua memberikan perintah dan anak melaksanakan perintah tersebut. Contohnya, ya, mama tidak mau dengar alasan kamu. Sekarang masuk kamar dan bereskan kamarmu. Lalu bagaimana sikap yang sebaiknya harus dilakukan orang tua? Memberi penghargaan saat mereka berperilaku baik adalah langkah yang paling bijak. Yang kedua adalah menyalahkan. Misalnya saja saat anak terjatuh kemudian menangis, kita harus mengajarinya untuk bangkit. Bahkan saat kita tidak berkata apa-apapun, anak akan berusaha untuk bangkit sendiri. Terkadang tangisan anak malah terjadi karena orang tua yang terlalu overacting. Sesekali coba diam saja dan berikan anggukan senyum atau berikan tangan ayah dan bunda untuk membantunya bangkit. Ya, bila dia terluka, cukup peluk untuk menghentikan tangisannya dan ajak dia untuk mengobati lukanya. Nah, tindakan-tindakan ini lebih hemat kata-kata, lebih hemat tenaga, tapi lebih efektif untuk membentuk perilaku positif. Ayah bunda yang ketiga adalah meremehkan. Ya, satu contoh, jika anak ingin membantu ibu mencuci piring, namun sang ibu ini mengatakan, tidak usahlah, paling juga nggak bersih, malah menghabiskan air sama sabun. Nah, hati-hati ya bunda, ini akan berdampak buruk pada anak. Salah satunya, anak enggan untuk berinisiatif membantu lagi. Yang keempat ayah bunda adalah membandingkan. Ya, niat orang tua ingin memberikan motivasi dengan memberikan contoh tentang orang lain. Tapi anak menanggapi bahwa dia tidak disayang dan selalu dibanding-bandingkan. Ya, yang kelima adalah melabel. Ya, contoh label yang sering diberikan pada anak antara lain adalah anak nakal, anak penakut, anak malas, dan lain sebagainya. Satu contoh jika orang tua mengatakan, kamu penakut amat sih, tidur sendiri saja masih nggak berani. Yang keenam adalah mengancam. Ya, contoh orang tua yang mengancam anak seperti ketika orang tua mengatakan, jangan main jauh-jauh ya nak, nanti akan terjadi apa-apa. Nah, karenanya saat anak melakukan kesalahan yang serius, coba berhenti dari aktivitas kita, kemudian minta anak untuk datang. Bicara dengan tegas namun tetap lembut, jelaskan perasaan kita, dan tunjukkan perilaku anak yang mana yang harus diperbaiki, serta sepakati konsekuensi yang akan didapat apabila anak mengulangi perilaku negatif itu lagi. Ya, contohnya saja, ibu khawatir kalau kamu nanti main kemudian jauh. Ya, kalau mau main agak jauh, izin dulu ke ibu supaya ibu bisa menemaninya. Ya, yang ketujuh adalah menasehati. Nah, sebaiknya gunakan kalimat yang spesifik pada perilaku yang kurang tepat dan fokus memperbaiki di sana. Misalnya saja, ya orang tua bisa mengatakan, nak, seharusnya kamu sudah pulang sebelum jam 5 sore. Ya, kalau kamu pulang terlambat, kamu bisa terlambat untuk mandi dan mengerjakan PR. Mengerti kan, nak? Yang kedelapan adalah membohongi. Ya, hal yang sebaiknya dilakukan adalah jujur dan proporsional dalam berkomunikasi dengan anak. Ungkapkan dengan penuh kasih sayang saat pergi ke kantor. Sampaikan apa yang sebenarnya dengan kata-kata yang mudah dipahami. Misalnya saja seperti, nak,
ayah mau pergi ke kantor dulu ya. Nanti sore setelah kamu mandi, ayah akan pulang, kita bisa main lagi sama-sama. Nah, mungkin anak akan tetap menangis, tapi lama-kelamaan dia belajar bahwa ayahnya memang akan tetap pergi, tapi sore nanti pasti datang. Ini menciptakan rasa aman dalam diri anak tersebut. Ya, yang kesembilan adalah menghibur. Nah, hal ini kerap kali terjadi pada anak ketika dia iri dengan adiknya yang memiliki es krim misalnya. Sebagian besar orang tua berkata, ya sudah nggak usah rewel, besok dibelikan es krim yang lebih enak dari punya adik. Ya, ayah bunda yang ke-10 adalah mengkritik. Misalnya saja ketika orang tua langsung mengatakan, masa gini aja nggak bisa sih? Ini kan soal gampang, please deh. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, seringkali usia dijadikan acuan tentang banyaknya pengetahuan juga banyaknya pengalaman. Ya, pada zaman dulu hal ini bisa jadi benar. Namun untuk saat ini, kondisi itu tidak berlaku lagi. Siapa yang lebih banyak mendapatkan informasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan, maka dialah yang lebih banyak tahu dan berpengalaman. Oleh sebab itu, janganlah merasa menjadi orang yang paling tahu, paling hebat, paling alim. Dengarkanlah setiap masukan yang datang dari anak kita. Yang ke-11 adalah menyindir. Misalnya saja orang tua berkata, aduh, tumben mau bersih-bersih tempat tidur. Percayalah ya, kalimat tersebut justru membuat hati anak menjadi down atas usaha perubahan baik yang dia lakukan. Ya, ayah bunda yang ke-12 adalah menganalisa. Nah, kalimat menganalisa ini contohnya adalah, kayaknya kalau kamu belajar lebih giat, nggak bakal kena remedi seperti ini deh. Maksud baik orang tua tersebut untuk membuat anak dapat mengintrospeksi diri memang baik. Tapi dengan kalimat langsung yang cenderung menjudge, ia akan membuat anak merasa semakin bersalah dan terpojok. Oleh sebab itu, ambillah tanggung jawab selaku orang tua secara berimbang. Ya, ayah bunda, itulah tadi 12 kesalahan orang tua dalam mendidik anak menurut psikolog Eli Risma. Ya, semoga bermanfaat dan membantu. Terima kasih ayah bunda sudah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya.